Apakah kalian tahu bahwa di luar sana banyak sekali perempuan yang sulit untuk mendapatkan hak-haknya? Untuk mendapatkan pendidikan saja, mereka harus berusaha keras agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Di Afghanistan, semenjak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, itu memunculkan kekhawatiran tentang sejarah Taliban yang kelam, terutama dalam mengambil keputusan. Apalagi sebelum Taliban menjabat, mereka mengatakan dengan komitmennya bahwa mereka pasti berusaha agar perempuan dan anak itu mendapatkan haknya, baik itu dalam pendidikan maupun karir yang sesuai. Namun ternyata ada kebijakan tertentu yang memang membuat perempuan di sana itu memprotes Taliban. Mereka mendesak pemimpin baru Taliban melalui aksinya untuk mendapatkan hak-hak perempuan. Mereka rela dipukul, dicambuk. Bahkan perempuan-perempuan di sana itu mengatakan bahwa kami tidak takut dan akan terus bersuara sampai mereka membunuh kami. Bahkan mereka mengatakan kami rela mati sekalian daripada mati perlahan-lahan. Mengenai hal ini memunculkan kekhawatiran di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia, sehingga menjadikan hal ini isu sosial yang patut untuk kita bahas bersama. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perempuan di Afghanistan? Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Alma Afnita, pastinya di Aponita. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang memang lagi viral banget ya. Jadi pembahasan aku ini sebenarnya lebih pada apa yang aku lihat atau berdasarkan penelitian yang aku ambil dari beberapa media yang akhirnya aku rangkum. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari apa yang aku sampaikan, dari pemahaman aku, mungkin kalian boleh komentar di bawah ya, biar kita sama-sama tahu bagaimana kondisi perempuan yang ada di Afghanistan. Oke, seperti yang kita tahu bersama ya, bahwasanya di Afghanistan itu sebelumnya hak dan perempuan dalam pendidikan itu sulit sekali untuk mereka dapatkan. Bahkan perempuan di sana itu juga dibatasi dari ruang publiknya. Dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2001 saat berada di bawah kekuasaan Taliban, perempuan di sana itu dilarang untuk mendapatkan pendidikan dari sekolah dasar bahkan sampai di tingkat kampus. Jadi untuk mendapatkan pendidikan aja itu mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Bayangkan bagaimana susahnya mereka menginginkan pendidikan. Sampai saat lagi masak atau mengurus rumah, mereka tuh megang buku aja tuh kayak cari-cari kesempatan agar bisa belajar. Terkadang mereka juga takut untuk memegang buku. Kenapa? Karena ayah dan suami mereka itu tidak mengizinkan mereka untuk belajar. Tapi sekarang, Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Abdul Baqi Haqqani ini mengemukakan bahwa kebijakan untuk perempuan di Afghanistan itu sudah diizinkan. Mereka juga dibolehkan sekolah sampai ke tingkat pascasarjana. Secara nggak langsung, kebijakan ini mendadakan adanya perubahan dari praktik pemerintahan Taliban. Namun ternyata kebijakan tersebut diizinkan setelah pemerintahannya itu semua beranggotakan laki-laki. Bahkan dari daftar menteri dalam kabinet tersebut itu nggak ada perempuannya di dalamnya. Kemudian juga mereka menghapus Kementerian Urusan Perempuan dan digantikan dengan Kementerian Kebaikan dan Kebijakan. Mengenai hal ini, bagaimana nih dengan komitmen Taliban untuk menghargai hak perempuan, terutama dalam mendapatkan pekerjaan? Dan ini masih menjadi pertanyaan apalagi saat aksi unjuk rasa, mereka tuh mengatakan bahwa perempuan itu tempatnya di rumah. Nah, menurut kalian bagaimana nih mengenai hal ini? Mungkin kalian bisa komentar di bawah. Oke, sahabat Aponita, mengenai masalah pendidikan untuk perempuan, memang ada kebijakan yang harus sesuai dengan persyaratan tertentu. Walaupun perempuan-perempuan sana sudah diperbolehkan tapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan perempuan di Afghanistan. Yang pertama, mereka diwajibkan untuk menggunakan hijab. Menggunakan hijab atau berpakaian Islami, menurut aku tentang diberlakukan ini masih oke karena memang negaranya juga Islam. Apalagi dalam Islam juga sudah dikatakan bahwa seorang wanita muslimah itu wajib menutup auratnya. Bahkan sebenarnya menggunakan hijab ini juga memiliki manfaat yang positif. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan itu hijab yang seperti apa? Karena dari penjelasannya itu masih tidak merinci gitu dari apa yang disampaikan. Apakah termasuk penggunaan cadar atau yang bagaimana? Yang kedua, dilarang sekelas dengan laki-laki. Oke, menurut aku sebenarnya persyaratan ini sudah hampir sama dengan yang mungkin kayak kita atau kalian yang sudah terbiasa di pesantren. Walaupun nggak semua pesantren atau pondok-pondok gitu
gitu yang memberlakukan persyaratan seperti ini. Nah, mengenai hal ini, sebagian orang tuh kayak menilai ya bahwa aturan ini bisa menyingkirkan perempuan untuk mendapatkan pendidikannya. Apalagi katanya kampus di sana itu belum semuanya punya fasilitas untuk menyediakan kelas terpisah. Tapi Menteri Pendidikannya itu tetap bersikeras bahwa semuanya ada alternatif, ada caranya. Ya mungkin pengajar laki-lakinya bisa mengajar dengan menggunakan tirai atau bisa menggunakan teknologi juga. Yang ketiga, mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang diajarkan kepada perempuan itu akan ditinjau ulang. Jadi sampai sekarang sebenarnya belum ada informasi sih mengenai hal ini. Mungkin untuk kalian ya yang udah tahu boleh komentar di bawah juga. Tapi yang jelas ya ada beberapa media mengatakan bahwa Taliban itu ingin menciptakan kurikulum yang masuk akal, sejalan juga dengan Islam yang pastinya bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tapi ya kalau menurut aku bisa jadi kayak pelajaran seni dan musik di sana itu yang nggak ada ya, termasuk olahraga, karena memang seni dan musik di sana itu kayak dilarang keras. Terus juga perempuan nggak boleh berolahraga karena dinilai itu nggak sejalan gitu loh dengan aturan yang ada di dalam Islam. Nah, dalam hal ini ya, menurut pendapat aku, mereka sudah diperbolehkan dalam mengenyam pendidikan itu udah luar biasa banget ya, daripada kayak sebelum-sebelumnya untuk baca-baca buku aja tuh kayak mereka harus ngumpet-ngumpet dulu. Kenapa? Karena nggak diizinkan kan. Walaupun hak dan kebebasan perempuan di sana belum sepenuhnya mereka dapatkan ya, dan mungkin perempuan di Afghanistan juga masih menunggu juga ya bagaimana kejelasannya tentang hak perempuan, terutama dalam bidang pekerjaannya juga. Karena gini, kalau seandainya nih pendidikannya ada, tapi mereka dilarang berkarir. Nah, menurut pendapat kalian aja nih gimana? Apalagi nih alasan pelarangannya saat ini tuh untuk keamanan. Belum lagi pemerintahan Taliban itu telah menghapus Kementerian Urusan Perempuan, bahkan di dalam set kementerian itu nggak ada perempuannya sama sekali. Oke, tapi pada intinya ya, mendengarkan kabar bahwa perempuan di Afghanistan itu sudah diperbolehkan untuk bersekolah, sudah pasti kita semua udah senang banget ya. Karena sebagai perempuan ya, sebagai perempuan kita memang wajib gitu untuk mencari ilmu. Apalagi kita perempuan adalah pendidikan utama gitu, madrasah utama untuk anak-anak kita generasi ke depan. Dan sebagai perempuan ya, kita perlu untuk bersekolah setinggi-tinggi mungkin. Jangan sampai masih ada nih, terutama untuk Indonesia, masih ada mindset yang mengatakan untuk apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, orang ujung-ujungnya juga tempatnya kasur ya, dapur dan juga sumur. Yang terpenting untuk laki-laki juga nih, jangan pernah merasa tersaingi dengan kehadiran perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Ingat, jika perempuan memiliki ilmu, maka anak-anakmu yang akan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang cerdas. Jadi perempuan wajib ya menuntut ilmu, karena menjadi seorang ibu tuh tidak mudah, terutama apalagi dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan untuk kita semuanya sudah sepatutnya kita mengapresiasikannya ya, karena dengan perempuan di sana mendapatkan izin untuk mengenyam pendidikan itu sudah sangat luar biasa, walaupun belum sepenuhnya ya, dan masih belum ada kejelasan juga untuk perempuan dalam hal pekerjaannya juga. Mengenai pendidikannya mungkin kita bisa berpikir ya udahlah, nggak apa-apa mereka pisah antara laki-laki dan perempuan, karena yang terpenting perempuan di Afghanistan sudah diberikan kesempatan untuk berpendidikan, dan pastinya dengan adanya pendidikan ini perempuan di sana pasti akan bisa berjuang lagi ya, terutama untuk mendapatkan hak-haknya. Mengenai kekhawatiran kembalinya Taliban dalam memerintah Afghanistan, baiknya itu nggak perlu berlebihan ya. Siapa tahu Taliban yang sekarang itu lebih baik daripada Taliban yang dulu. Memang negara kita mayoritasnya Islam, mungkin sebagian punya rasa khawatir, punya rasa trauma ya dengan kelompok yang memunculkan kekerasan, termasuk perempuan yang ada di Afghanistan juga. Yang terpenting ya untuk kita semua ingat bahwa setiap negara itu memiliki tujuan dan aturannya masing-masing. Mereka punya tujuan dalam mensejahterakan rakyatnya yang sesuai dengan kondisi sosial mereka. Dan untuk bangsa Indonesia, kita harus bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Dan yang terpenting, jangan ada kesalahpahaman. Apalagi sampai menganggap ya bahwa Islam itu nggak benar. Karena dalam Islam sendiri, perempuan itu sangat diangkat derajatnya. Bahkan Islam itu sangat menghormati perempuan. Nah, untuk itu, mari kita saling bertoleransi ya. Mari kita ikut mengambil perdamaian dengan berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian. Dan khususnya untuk Indonesia, jangan saling menyalahkan. Dan yang terpenting ya, kita berdoa aja semoga perempuan di sana terlindungi juga, dan semoga semakin berkembang akan pendidikannya, dan semoga kebijakannya bisa membawa pada perubahan. Untuk itu, sekian dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa.